Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, kajian khamisan kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan amal saleh bagi kita insyaallah. Amin. Di dalam salah satu website atau di TV Al Jazeera. TV Al Jazeera ini salah satu TV yang populer di dunia sekarang. Menceritakan tentang seorang nenek bernama Hamdiyah. Beliau ini berasal dari Al-Iraq. Dari Irak. Jadi setiap hari semenjak beliau berusia 84 tahun, kemudian mendengar ada camp atau daurah, pelatihan untuk menghafal Al-Quran. Maka dia ikut. Dia dari tempat tinggalnya ke tempat untuk ikut program menghafal Quran ini kira-kira 10 km jauh. Jadi setiap hari pergi dari rumahnya ke tempat ini. Pertama ketika daftar agak diragukan oleh panitia. Ragu-ragu mau terima atau tidak, Tapi akhirnya mungkin dengan pertimbangan lalu dia diterima. Sehingga begitu dia diterima, maka dengan bangga dan gembiranya, ini padahal kondisi kesehatannya juga sebenarnya tidak terlalu bagus. Tapi kemudian dengan kesungguhan yang dia miliki, hanya berhasil di usia 90 tahun. Usia 90 tahun menjadi hafizah. 90 tahun. Dan karena itu kemudian dia menjadi motivasi bagi orang-orang tua yang umur tua seperti dia, sehingga termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran ini pernah juga kami waktu di Malaysia. Kami pernah berkunjung ke satu provinsi. Kalau di Malaysia dipanggil negeri Kelantan atau provinsi Kelantan. Kebetulan gubernurnya ini
alumni fase bahasa Arab, ulama besar, dia jadi gubernur. Ulama jadi gubernur, sering memberi motivasi di seluruh provinsi, ceramah di mana-mana. Kami buat kunjungan, rehla begitu, kunjungan dari pelajar Ma'had Tahfiz Az-Zahra. Pelajar Ma'had Tahfiz Az-Zahra. Pelajar Ma'had Tahfiz Az-Zahra ini posisinya di negeri Selangor, Kuala Lumpur. Selangor, tempat Ustazah Najwa menghafal Al-Quran. Saya dulu mengajar di situ, hampir saya mengajar sekitar 14 tahun. Saya mengajar. Kita buat kunjungan ke negeri Kelantan ini, kebetulan gubernurnya ini ulama. Dan waktu kami sampai di pesantrennya, di pondoknya, beliau baru pulang dari mengisi ceramah. Kemudian kita minta nasihatnya. Saya termasuk yang hadir, beberapa ustaz-ustaz yang hadir. Dan pondok pesantren ini untuk putri semua. Namanya saja Az-Zahra, Ma'had Tahfiz Az-Zahra. Jadi saya sampaikan begini, ya Syekh, apa nasihat Tuan Guru dia memang dipanggilnya Tuan Guru, apa nasihat Tuan Guru untuk anak-anak yang berusaha menghafal Quran? Maka bahasa beliau, dengarlah, kata beliau, dengar, disampaikan, orang-orang yang berhasil menghafal Al-Quran adalah manusia-manusia pilihan Allah. Manusia-manusia yang Allah pilih, dan dari seluruh manusia yang Allah cipta, Allah pilih manusia tertentu untuk menyimpan kalamnya. Yang Alhamdulillahirabbil alamin, ini kalamullah. Jadi Allah memilih orang-orang tertentu untuk Allah simpan, Allah titip kalamnya di jiwa-jiwa mereka. Maka kalau ada orang yang menghafal Quran, maka sungguh dia adalah orang paling beruntung di dunia. Ini nasihatnya. Kemudian setelah itu kami berkunjung ke tempat lain, dan memang tidak ada orang seberuntung orang yang ada di dalam jiwanya Al-Quran, sekiranya dia bisa menjaga sampai ketika meninggal dunia. Maka ada juga seorang nenek-nenek itu, saya pernah ceritakan juga kepada kalian, itu umurnya hampir 70 tahun 70 tahun lebih begitu. Kemudian dia belajar membaca, sampai gurunya pun juga terkejut bagaimana kita mau mengajar. Tapi karena kesungguhannya, begitu dia bisa membaca, kemudian dia berusaha untuk menghafal Quran. Kemudian setelah dia belajar mengaji, dia bagus mengajinya, atau setelah dia menghafal, dalam proses menghafal Quran itu, baru beliau sampaikan, umur saya yang sebenar adalah ketika saya umur di atas 70 tahun. Maksudnya begitu dia bersentuhan dengan Al-Quran, dia bilang, inilah umur saya yang benar. Seakan-akan umur sebelumnya itu adalah umur yang sia-sia, umur yang tidak ada gunanya. Jadi memang menghafal Quran itu dia sebenarnya mudah, tetapi pilihan, orang-orang pilihan. Maka memang antara penyakit yang mengganggu orang menghafal Quran itu adalah perbuatan dosa. Antara perkara yang mengganggu seseorang untuk berhasil menghafal Quran adalah perbuatan dosa.
Maka kalau kita kok susah menghafal Quran, sudah hafal hilang-hilang, berarti antara pertanyaan pertama yang harus kita ajukan kepada diri kita, kira-kira saya ini dosa apa ya menyebabkan saya seperti ini? Dosa. Karena memang jiwa-jiwa yang suci itu adalah orang-orang yang tersayang, yang Allah sayang. Makanya di dalam mahfuzat yang cerita tentang keluhan Imam Asy-Syafi'i, dalam mahfuzat mungkin sudah ada yang hafal, syakautu ila waqi'in su'al. Saya pernah mengeluh, ketemu guru saya namanya Waqi', tuan guru Syekh, su'ahifzi, su itu buruk. Kenapa hafalan saya buruk sekali? Kenapa susah sekali saya menghafal? Maka kata gurunya Waqi', fa'arsyadani, kata Imam Syafi'i, arsyadani, al-irsyad itu menunjukkan, mengarahkan saya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, sehingga beliau menunjukkan saya agar saya meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan mengkhabarkan saya bi annal ilma nur, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah, dan cahayanya Allah la yuhda lil asi, tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maka Al-Imam Syafi'i itu adalah antara ulama yang Allah kurniakan kecerdasan luar biasa, dan Allah jaga dirinya dari kecil untuk menjadi salah satu keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibaratnya, orang sering menyebut salah satu mujaddid. Mujaddid itu kalau ada kelemahan di umat, sudah mulai ini yang memperbaiki, memperbaharui kondisi keagamaan umat, itu diantaranya adalah mujaddid. Dia menghafal syair-syair jahili. Antara syair-syair, sajak-sajak syair Arab yang paling hebat itu syair jahili. Dia mudah sekali dihafal. Pernah salah satu, ini pentingnya tentang berkaitan dengan al-akhlak, dengan taat perintah, dengan jauh dari maksiat. Ketika dia pulang dari Masjidil Haram atau dari mana begitu, Al-Imam Syafi'i ini kemudian menggedor pintu untuk dibuka. Saking gembiranya ingin memberitahu kepada orang tua bahwa saya sudah dapat ijazah atau saya sudah menghafal Quran begitu. Begitu maknya dia buka pintu, kemudian dia suruh kembali, kau jangan masuk sampai kamu mengetahui adab untuk mengetuk pintu. Nah, jadi memang yang berkaitan dengan Quran ini, kalau ada orang sampai menjaga Quran dengan bagus, maka hampir dikatakan bahwa dia adalah jauh dari perbuatan maksiat. Hampir bisa dikatakan bahwa hidupnya dipenuhi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Hampir bisa dikatakan bahwa waktunya salat sunnahnya terjaga. Orang yang hafalan Qurannya mantap, maka termasuk yang menjadi poin yang dia jaga adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu apa dia baca? Salat malam itu dia manfaatkan untuk murajaah hafalan Quran. Maka dia akan terus berpikir bagaimana caranya agar Quran ini terjaga, agar Quran saya ini terjaga. Maka ketika Qurannya terjaga, ketika dia berpikir Quran saya terjaga, maka berarti dia harus memastikan makanan yang masuk di dalam badannya adalah makanan yang halal. Dia harus memastikan bahwa pakaian yang dia pakai ini adalah
yang halal. Dia harus pastikan bahwa minuman yang dia minum adalah minuman yang halal. Jadi antara poin-poin penting terkait dengan menghafal Quran ini, bahwa seseorang itu membantu dirinya untuk selalu taat terhadap perintah Allah. Ketika seorang sahabat Rasulullah SAW ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Haritha?" kalau tidak salah namanya. "Kaifa asbahta ya Haritha?" Bagaimana? Apa kabar pagi ini wahai Haritha? Maka kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan." Oh bukan ini, bukan hadis ini. Bukan hadis ini. Hadis tentang seorang sahabat yang selalu berkhidmat kepada Rasulullah. Rasul mau masuk satu tempat, dia pegangkan sendalnya. Rasul mau wudu, dia siramkan air. Selalu menghabiskan waktu untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu saat, suatu ketika, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau, "Mintalah sesuatu kepada saya akan kasih." Minta. Maka kemudian kata sahabat ini, "Da'ni ufakir." "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk fikir-fikir kira-kira apa yang saya mau minta." Da'ni ufakir. Maka kemudian beberapa hari ketemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal yang sama. "Cobalah mintalah sesuatu dari saya." Maka kemudian sahabat ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya minta agar saya menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu dzalika?" Tidakkah kamu minta yang lain? Minta yang lain. Ada siapa yang suruh kamu minta ini? Kenapa? "Ya Rasulullah, saya sudah berpikir saya mau minta ini, tapi dia habis. Minta rumah, nanti saya tinggalkan. Minta ini, lah saya pikir kira-kira apa yang kekal, yang tidak akan pernah hilang. Akhirnya saya minta untuk menjadi sahabatmu di dalam surga." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." Kalau begitu tolong saya atas diri kamu. Tolong saya atas diri kamu dengan memperbanyak sujud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Kalau sujud di sholat fardu sudah pasti, tidak perlu disuruh menambah, ya itu saja. Tetapi maksudnya ini bahwa dengan dikasrati sujud ini berarti harus menambah amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Maka kita yang di maaf ini, kita yang di pondok pesantren, di mana-mana saja, ketika kita hendak beramal soleh, jangan pernah membayangkan bahwa gangguannya tidak ada, bahwa iblisnya tidak ada. Semakin dahsyat pahalanya, semakin besar pahalanya, iblisnya juga semakin keras, semakin kuat. Iblisnya semakin kuat. Kita di pondok hari-hari mengaji, baca Quran, kan? Sedang baca Quran,
bisa ngantuk, bisa teman ajak ini, teman ajak ini, teman ajak ini. Maka di antara cara untuk menyelamatkan diri dari gangguan, bahwa memang kita harus tanamkan misi di dalam jiwa kita. Misi mengejar target. Ketika kita sudah mentargetkan bahwa saya satu hari harus dapat satu warna, maka target itu menjadi keutamaan dalam satu hari. Kalau ada gangguan, ada ajakan, maka jawabannya, afwan ya akhi, sedikit lagi saya mau selesaikan satu warna ini. Saya belum selesai. Afwan, saya mau selesaikan. Pasang target. Dan target kita memang sebenarnya satu warna itu kalau istiqamah insya Allah. Tetapi kalau ada istilah dalam bahasa Arab itu ulul himmah. Ulul himmah itu punya himmah yang tinggi. Kalau dia mau sesuatu itu, maka keinginannya untuk dapat itu tinggi. Sebelum dia dapat, dia tidak mau melepaskan diri. Itu namanya ulul himmah. Salah satu ulul himmah, semangat tinggi ini untuk dikejar, yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Kalau kamu memohon sama Allah, mintalah surga Firdaus, fa innahu a'lal jinan, karena surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi. Jadi kalau memohon sama Allah, minta sama Allah, minta yang tertinggi. Ini kita panggil ulul himmah. Jadi kalau ulul himmah itu kuat, maka insya Allah bisa kita capai satu halaman itu, bisa kita capai. Karena kalau saya perhatikan, antara waktu kita yang terbuang dengan waktu yang terpakai, kira-kira jawaban mana yang lebih banyak? Waktu yang terbuang atau waktu yang terpakai? Waktu yang terbuang. Itu cerita di pesantren, cerita kita di dalam pondok pesantren. Kalau kita cerita di rumah, sekarang kalau cerita di rumah, ya, di rumah. Kalau di rumah masuk sekolah, kalau kita andaikan 100% di rumah ini, di sekolah. Kita pergi ke sekolah, pergi di sekolah, di dalam sekolah, katakan waktu satu hari dalam sekolah itu kita bagi satu hari di rumah itu, bahwa 100%, 50%-nya di sekolah, 50% di sekolah, 50% di sekolah, misalnya 50% di sekolah. Di sekolah kita adakan 100% di sekolah ini, selama di sekolah. Di sekolah antara waktu kita yang terpakai dengan yang terbuang dari 100%, apakah 50% terpakai, 50% terbuang, atau misalnya 80% terpakai, 20% terbuang? Coba mana yang kira-kira jawaban? Pilihan-pilihan. A, 80% terpakai, 20% terbuang. B, 60% terpakai, 40% terbuang. C, 50% terpakai, 50% terbuang. D, 40% 40% terpakai, 70% terbuang. Mana jawab? A, B, C, D. A, 80% terpakai, 20% terbuang. Coba yang A. Jawaban kedua, 60% terpakai, 40% terbuang. Bukan di pondok, bukan cerita di pondok, cerita di luar. Bukan cerita di pondok. Oke, saya ulang, jangan sampai salah paham. Oke, saya ulang, ini bukan cerita di pondok, ini cerita di luar. Dalam cerita di luar, ini di sekolah, baru cerita di sekolah, ini bukan cerita di luar rumah, bukan di luar sekolah, dalam sekolah, di dalam sekolah. Dari jam 7 kita datang sampai jam 12. Bukan di pondok ya, di luar. Di SD kan, di SMP kan cerita, oke ya? Waktu yang terpakai antara yang terpakai dan yang terbuang. A, 80% terpakai, 20 terbuang. B, 60% terpakai, 40 terbuang. C, 50% terpakai, 50% terbuang. D,
D. 40% terpakai, 60% terpakai. Jawaban? B. 60% terpakai, 40% terbuang. C. 50% terpakai, 50% terbuang. Di luar ya, bukan di pondok kan? C. Albana. A. 80 terpakai, 20 terbuang. B. 60 terpakai, 40 terbuang. Waktu sia-sia maksudnya. Waktu cuma main-main, lari-lari, lompat-lompat, apa semua. C. 50 terpakai, 50 terbuang. D. 40 terpakai, 60 terbuang. D. Terima kasih. Sekarang kalau kita tanya dari segi di pondok tadi, kita di pesantren ini satu dari jawaban yang ada dari satu hari penuh di pondok. A. 80 terpakai, 20 terbuang. B. 60 terpakai, 40 terbuang. C. 50 terpakai, 50 terbuang. D. 40 terpakai, 60 terbuang. Di dalam cerita-cerita tentang menghafal Quran, ada di dalam internet itu cerita tentang tikrar syanaqitta fi hifdzil Quran. Ini dengar ini ahli Shinkiti, nama Shinkiti, salah satu negara di Afrika Utara, kalau tidak salah. Ini bagaimana mereka mengulang-ulang bacaan, bahwa ada di antara mereka mengulang bacaan, biar kuat hafalannya. Ini yukarrir 5,000 kali. Ada yang bilang 500 kali. Ada yang bilang 50 kali. Saya tanya teman saya di Malaysia, dosen, sama-sama dosen di MEDI, Al-Madinah International University. Di MEDI saya tanya, apakah kalian tidak capek ulang satu ayat itu sampai 400 kali? 400 kali. Dia bilang tidak. Karena ketika kita baca satu ayat itu untuk menghafal sampai 400 kali, ibaratnya ayat itu seakan-akan tidak perlu lagi kita murajaah itu. Seakan-akan begitu. Saking kuatnya hafalan itu.
Kalau pengalaman di salah satu ma'had di Malaysia, ada namanya, makanya di Indonesia itu ada Quran namanya, kalau di kita itu sudah ada itu Quran Tiqra, istilahnya Quran Tiqra. Ada nggak di situ, coba lihat Quran Tiqra. Ada, coba lihat kan kalau ada Quran Tiqra. Wujud Quran Tiqra, nah, Quran Tiqra yang di sampingnya itu ada kotak-kotak kecil. Quran Tiqra itu yang awal yang membuat Quran Tiqra itu namanya Ustadz Hamim Tohari kalau di kita di Indonesia ini. Sampai muncul istilah Quran Tiqra itu Ustadz Hamim Tohari. Di Malaysia ada ahli akuntansi, ilmu akuntansi. Ahli akuntansi. Jadi dia menghafal Quran itu begini. Kalau dia baca itu, dia baca 70 kali lihat Quran. Qul huwallahu ahad 1. Qul huwallahu ahad 2. Qul huwallahu ahad 3. Terus begitu. Sampai 70 kali tutup. 30 kali tidak usah lihat. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tapi ini ada orang bilang bosan, ada orang bilang capek, ada orang bilang begitu, ya, ada orang bilang begitu. Ini hanya sekedar cara-cara untuk menguatkan hafalan, tetapi tidak ada perkara yang bisa mengalahkan keinginan agar satu, surganya tinggi. Dua, agar bisa membawa mak dengan ayah masuk surga. Itu keinginan yang paling bagus. Kalau di antara kalian berpikir bagaimana agar mak saya nanti saya bisa masukkan dalam surga, ayah saya bisa masukkan dalam surga, kemudian saya menghafal Quran, maka keinginan ini adalah motivasi yang terbaik. Cuman kembali lagi, iblisnya kerja keras. Iblis kerja keras. Maka kamu mulai meraja, auzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak bisa. Satu juz tidak bisa. Subhanallah. Betapa beruntungnya orang-orang yang hafal Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak bilang bahwa alif lam mim satu huruf, bukan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan minal Quran, siapa yang membaca satu huruf, man qara'a harfan minal Quran, kana lahu hasanah, maka baginya adalah kebaikan, keberuntungan, pahala. Pahala ini bagaimana? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah ini berbanding 10. Cari di seluruh dunia, cari kitab yang kita baca pahalanya setiap huruf. Alif, lam, mim, dapat pahala langsung. Tidak ada kitab di dunia yang pahala kita baca per huruf selain Al-Quran. Cuma Quran satu-satunya. Kenapa? Karena dia adalah kalamullah, kata-kata Allah. Hadis, kita baca hadis, pahalanya bukan per huruf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh. Baca hadis ini kita dapat pahala mempelajari hadis, mempelajari agama. Tetapi satu per hurufnya tidak ada. Belajar agama begini, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimul malaikah. Tidaklah suatu kaum, satu bangsa, satu kelompok, satu grup orang
duduk-duduk di masjid, baca Quran, yatluna kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Mereka mengkaji sesama mereka, kecuali turun malaikat. Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan turunkan rahmat terhadap mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan jiwa di dalam hati-hati mereka. Maka di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itu jiwa kita akan tenang. Jiwa kita akan tenang. Bahkan dalam hadis yang lain, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini lebih dahsyat lagi. Dalam hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang beruntungnya baca Al-Quran. Ini hadisnya, ini saya bacakan ini. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-saffa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian kami waktu itu di Suffah. Keluar, kalau rumah Rasul ini kan dia menempel dengan masjid, sehingga ketika Rasul itu keluar, Suffah ini dulu dia bagian, kalau mudah-mudahan nanti semua yang ada di sini ini nanti pernah berkunjung ke Masjidil Haram, Makkah dan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia keluar dari rumah di Al-Sufa dulu ini belum di luar masjid, belum dalam masjid, masih di luar masjid. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu an yaqduwa kulla yawmin ila Buthan. Ayo, kata Rasulullah, siapa-siapa di antara kamu ini setiap pagi pergi ke Buthan, atau ilal Aqiq ini. Buthan ini kalau tidak salah tempat yang dia sebutkan ini, dia masuk ini adalah pasar. Di situ ada jualan kambing, unta, begitu ya. Atau ilal Aqiq fayatiya minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qati'ati rahim. Lalu dia pergi ke pasar. Ayo, siapa di antara kamu sekalian yang mau pergi ke pasar, hanya 20 yawmin ilal Aqiq, kemudian kebutuhan atau Aqiq, kemudian dari sana pasti dia akan dapat 2 ekor unta kaumawaini. Unta kaumawaini ini adalah unta yang termahal waktu itu. Kaumawaini. Fi ghairi ismin wala qati'ati rahim, tanpa dosa. Artinya dia dapat ini cuma-cuma, gratis. Dia akan dapat gratis. Ayo, siapa di antara kalian yang mau pergi ke Buthan, ke Al-Aqiq, kemudian dia pulang dari sana, pasti dia akan bawa 2 ekor unta. Faqulna, ya Rasulullah, nuhibbu dzalika. Ya Rasulullah, kita suka itu, mau. Maka kata Rasulullah SAW, afala yaghdu ahadukum ila al-masjid. Tidakkah kamu sekalian, kalau begitu kenapa kalian tidak datang ke masjid? Faya'lam, maka dia mengajar. Au yaqra, faya'lam au yata'alam, atau mengajar begitu. Au yaqra, atau dia baca. Ayataini min kitabillah, 2 ayat. Dia baca 2 ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Khairun lahu min naqataini. Dia baca 2 ayat itu, maka lebih bagus bagi dirinya dibanding 2 ekor unta itu. Salas, dia baca 3 ayat, lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat, lebih baik dari 4 ekor unta. Min arba, wa min a'da'ihinna min al-ibil. Dan sejumlah ayat itu kamu baca, lebih baik
Cuman pahala-pahala begini ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan kecuali sudah masuk kubur. Sudah masuk kubur. Sebelum masuk surga, masuk kubur dulu. Karena masuk kubur itu, ketika di dalam kubur nanti, salah satu antara ada riwayat mengatakan bahwa Quran, ada yang mengatakan bahwa amal soleh, bahwa ketika seseorang masuk kubur, begitu orang sudah pulang, maka kemudian nanti sudah selesai ujian syafa'inya sudah selesai. Ada ujian syafa'i nanti. Yang tadi siapa? Bukan nakir. Soalnya pertanyaannya mudah sekali. Man rabbuka? Semua sudah bisa jawab. Semua bisa jawab. Man rabbuka? Rabbi Allah. Bisa jawab. Semua bisa jawab. Man nabiyuka? Nabi Muhammad. Ya salam. Madinuka? Dinil Islam. Oh, bisa jawab. Sejawab. Jadi kubur nanti bisa jawab. Amin insyaallah. Ya. Jangan bisa jawab saja, kecuali jangan bisa jawab saja. Seharusnya kalau pertanyaan itu harapannya itu begitu kamu sebelum dikubur orang yang gali kubur itu dia sudah cium wangi harum minyak wangi begitu ya. Jadi orangnya masih dibungkus-bungkus, orang gali tanah itu sudah muncul bau wangi. Masya Allah, ini memang manusia-manusia spesial. Jadi yang begini-begini ini lebih bagus dari 2 ekor unta, lebih bagus dari 3 ekor unta kalau sudah masuk kubur. Maka di antara di kubur nanti itu, begitu kamu dimasukkan di dalam kubur, kita dimasukkan dalam kubur, antara yang datang ada yang bilang amal soleh, ada yang bilang Quran, maka dia akan datang dengan wajah yang sangat ganteng. Ini tidak ada ini. Tidak ada wajah-wajah ini, tidak ada. Wajah-wajah ini tidak ada. Wajah di surga nanti itu, jangankan di yang Quran, yang Yusuf kan, falamma ra'aynahu akbarnahu wa apa ayatnya? Mana kelas 6? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara. Ketika mereka lihat akbarnahu tuh, ini langsung terpegut itu hilang kesadaran mereka. Maka waktu anak Aidiyahunna itu diiris tangannya, ini sudah jatuh darah ini tidak terasa lagi, belum terasa ini, diiris terus ini, pas sadar, banyak darah, baru ditutup tangan. Itu baru kegantengan di dunia. Bagaimana di akhirat? Maka datang malaikat. Begitu datang malaikat ini, dan datang, man anta? Kamu siapa? Fawajhuka, wajah kamu ini menunjukkan wajah yang baik, wajah kebaikan. Memang di dunia pun antara wajah orang sedang gembira dengan wajah orang yang sedang murka kelihatan beda nggak? Beda. Antara orang sedang berseri-seri wajahnya sedang gembira dengan orang yang wajahnya sedang murka karena tensi, lagi marah, lagi stres, itu mukanya pel-pel, mukanya bego-bego. Jadi tidak akan pernah merugi kalau hidup kita berputar di lingkaran Al-Quran, maka kita termasuk orang yang beruntung. Maka beruntunglah, salah satu orang beruntung itu kalau amal soleh, kalau rezeki dunianya dia berputar-putar di urusan amal soleh. Karena ada orang rezekinya melalui kerja bengkel, setiap hari badannya penuh dengan oli hitam, oli kotor. Ketika mau sholat, bagaimana saya mau sholat? Kotornya badan saya. Ada orang yang rezekinya itu mengajar Quran, rezekinya mengajar tahfiz, rezekinya jadi setiap hari, masya Allah. Maka kalau begini setiap hari ini, tidak mustahil kalau kemudian begitu dia meninggal, jasadnya dijaga oleh malaikat.
Singapura ada guru Quran. Guru Quran, rumahnya itu mau dirobohkan. Ada ustazah guru Quran, rumahnya mau dirobohkan. Kemudian dia mempertahankan rumahnya itu, pertahankan sampai entah dia meninggal waktu itu atau bagaimana. Kemudian dia dikubur di tempat itu. Ketika digali kuburnya, jasadnya masih utuh. Masih utuh. Kenapa masih utuh? Karena dia jaga kalam Allah. Dia jaga kalam Allah, Allah jaga jasadnya. Jaga jasadnya. Cuman kembali lagi tidak mudah menjadi hafiz-hafizah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Datang setan dari jenis manusia. Brother. Ayolah, jalan. Hai, Quran itu nanti kamu murajaah itu. Sebentar lagi bisa. Ayo jalan. Kemana? Cendol. Cendol. Lepas dua ekor unta. Gara-gara cendol. 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 Ayo jalan. Aduh, saya belum ini nanti Ustaz tanya saya, katanya dia minta saya satu warna yang belum selesai. Sudahlah nanti saja. Ini iblis dari jenis jenis manusia. Kalau iblis betul, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia masuk di dalam otak kita. Kayaknya saya ini tidak bisa menghafal ini, kayaknya susah saya meraja ini, susah saya meraja, susah saya meraja. Ya? Ini bahasa begini ini, ketika kamu bilang kayaknya susah saya meraja, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya itu sesuai dengan prasangka hamba saya. Kalau dia bilang Quran ini susah saya hafal, susah dihafal. Kenapa begitu? Karena ketika kamu bilang ini susah, maka seluruh badan kamu akan mengatakan, akan mendukung pikiran kamu bahwa susah. Sehingga sedikit sakit, kayaknya sakit, saya tidak bisa baca Quran. Sedikit apa sakit Quran, kayaknya saya ini tidak bisa baca. Jadi semua badan kamu itu akan mengarah kepada kata-kata kamu bahwa susah untuk belajar Quran, susah. Contoh sederhana. Contoh nyata di pondok ini, contoh nyata di pondok ini, ya, di pondok. Contoh nyata ya. Ini betul-betul kisah nyata. Sakitlah ini santri putri ini sakit. Dia sakit. Dia telepon bapaknya. Ya, saya ini tidak sehat, sakit. Jadi kalau misalnya saya mau pulang. Pokoknya hari ini saya mau pulang, saya harus pulang. Maka ayahnya pun mulai mengeluarkan jurus. Ketemu ini tidak mempan, ketemu ini tidak mempan, ketemu ini tidak mempan, ketemu ini tidak mempan. Ketemu Pak Ustaz, Pak Kiai ini lebih mempan. Kalau ketemu Ustaz Kurnia setengah mati. Ketemu Ustaz Atika setengah mati. Kayaknya kita harus cari Pak Kiai ini. Ketemulah Ustaz, saya minta maaf Ustaz, ini anak saya ini begitu. Oke. Mana anaknya ini? Sakit anti Marito? Nah, Ustaz, anak Marito. Bego badannya. Nah, Ustaz, anak Marito. Nah, Ustaz, pokoknya macam-macam model. Ya, model. Keluar dia ambil, dia bawa tasnya, itu masih orang sakit, masih sakit. Kenapa? Karena memang dia bilang saya sakit. Kan begitu juga di pondok ini, kalau ada yang tamarrud, yang pura-pura sakit kan, begitu kan, sakit. Kalau ada acara misalnya panggung seni, pentas seni, Al-Munawwarah Super Show, ada yang sakit? Tidak ada yang sakit. Tidak ada. Yang sakit tidak boleh keluar dari kamar. Yang sakit nonton dari dalam kamar. Ada yang sakit? Tidak ada, sembuh semua. Jadi ini santri putri kita ini, begitu sampai di luar, dia naik mobil. Saya masih di dalam. Saya jalan keluar, saya lihat ceria 100%.
saya ingin membawa mak dan ayah saya masuk surga Firdaus. Jadi jangan kata. Dua ini saja. Ya, dua. Maka kalau lagi baca ada hantu dari jenis manusia, bilang, ya Allah, saya mau masuk surga Firdaus. Ada lagi yang pertama sudah berhasil. Datang yang kedua, godaannya lebih menarik. Ya Allah, surga Firdaus, saya mau bawa mak ayah saya untuk masuk surga Firdaus. Semua mau masuk surga Firdaus? Semua mau bawa mak ayah masuk surga Firdaus? Kalau dalam ceramah nanti kamu jadi ustaz, jadi penceramah, jangan pernah bertanya begini. Tidak boleh bertanya begini. Pertanyaan yang tidak boleh. Pertanyaan yang tidak boleh kamu tanya. Pertanyaan tidak boleh. Makanya saya tanya ke dinding, jangan ke manusia. Ada yang mau masuk neraka? Tidak boleh. Pertanyaan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ketika ditanya ini, ada yang mau masuk neraka, tiba-tiba ada yang angkat tangan, kemudian diaminkan oleh malaikat. Maka ketika dia menempati keadaan yang tepat, aminkan malaikat, diistijabah, maka dia cari, dia putar di mana-mana untuk selamat, dia bego, dia usaha, dia tidak akan pernah dapat jalan. Begitu juga dengan iblis. Iblis itu mustahil dia minta ampun sama Allah. Mustahil. Ya Allah, ampunkan saya, maafkan. Mustahil. Iblis itu mustahil. Karena dia sudah dicop. Dia adalah komandan terbesar dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Disebut na'udzubillahi minan nar. Dia jadi komandan. Dan dia akan terus kerja keras. Makanya termasuk yang calon-calon hafizah ini, dia akan terus usaha, dia panggil, dia ajak. Itu kerja iblis ini. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia ajak terus orang untuk jadi penduduk neraka. Ya. Ini nanti di antara alumni kita ini, di sekolahnya Ustadz Afnan, di sekolahnya itu dibuka peluang beasiswa. Untuk kuliah S1 dan menghafal Al-Quran. Beasiswa. Ya. Seperti Afnan. Ya. Saya pernah waktu saya minta untuk guru, disarankan Ustadz, bagusnya Ustadz kirim kader-kader dari pesantren untuk belajar di sini, ambil S1, mereka belajar, kemudian mereka hafal Quran, pulang mereka mengajar jadi ustaz-ustaz. Ya. Jadi insyaallah kita terus berdoa, berharap mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin. Kita istiqamah menghafal Quran. Amin. Kita istiqamah baca Quran sampai meninggal dunia. Amin. Dan ujungnya masuk surga Firdaus. Amin.